Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi ya, sangat senang kita berjumpa di hari ini di awal tahun 2024, hari kedua dari bulan Januari dan hari kedua dari seluruh tahun 2024 ya Bapak Ibu, kita bersyukur sekali. Dan mari kita tetap menghubungkan diri dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui renungannya, supaya kita terus makin melekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang ajaib, Engkau telah membawa kami melalui tahun 2023 dan Engkau izinkan kami untuk melangkah di tahun 2024. Dan Tuhan, Engkau tidak pernah biarkan kami sendiri. Engkau terus mengawal kami, termasuk salah satunya dengan kehadiran Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca kembali menyegarkan iman kami, kembali mengarahkan kami untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, kisah orang Majus ini senantiasa menarik ya. Nah, kita tahu bahwa orang Majus ini berasal dari negeri Babil. Berarti mereka orang-orang yang bukan orang Yahudi Bapak Ibu, tapi mereka tahu tentang Mesias, Juru Selamat. Nampaknya orang-orang Yahudi yang dulu dibuang di Babel, lalu iman mereka, kisah tentang Juru Selamat yang Allah janjikan kepada mereka, itu juga mereka ceritakan kepada orang-orang yang berada di sekitar mereka, termasuk orang-orang Babil ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, singkat kata orang-orang Majus ini, mereka datang dari negeri mereka yang jauh itu untuk berjumpa dengan Mesias yang pernah mereka dengarkan ceritanya itu. Dan nampaknya dari ilmu falak, mereka melihat tentang bintang yang menunjukkan kalau ada suatu bintang yang muncul dan bintang itu terang sekali. Di dalam ilmu falak itu menunjukkan bahwa ada suatu hal yang besar terjadi dan mereka menghubungkannya itu dengan kelahiran seorang Mesias di negerinya orang-orang Yahudi. Nah Bapak Ibu, yang menarik adalah dalam ayat yang ke-11 ini mengatakan demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya. Jadi nampaknya mereka hanya berjumpa dengan Yesus yang sudah menjadi anak ya, bukan masih bayi tapi nampaknya sudah lebih besar lagi. Berbeda dengan yang dijumpai oleh para gembala ketika Yesus masih bayi sekali. Sedangkan kalau ini sudah disebut anak dan bersama dengan ibunya, nampaknya hanya bersama dengan Maria, sedangkan ayahnya Yusuf tidak ada. Yang menarik adalah dikatakan bahwa mereka sujud menyembah dia. Lalu dikatakan juga kemudian mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ada dua hal yang dilakukan oleh para Majus ini ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Yang satu, mereka sujud menyembah. Yang keduanya adalah mereka mempersembahkan apa yang mereka punyai. Jadi beda juga ya dengan para gembala, ketika para gembala berjumpa dengan bayi Yesus dan ibu dan ayahnya, mereka bercerita, berkata-kata. Tetapi orang Majus ini dikatakan cuma diam. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mereka. Apakah mungkin ada kesenjangan atau ada perbedaan rintangan bahasa atau yang lainnya? Tapi yang menarik adalah mereka cuma diam. Lalu kemudian mereka sujud menyembah Tuhan dan mereka memberikan persembahan mereka di dalam diam.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bisa kita tafsirkan dan kita belajar bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan merasakan kuasanya, barangkali orang-orang Majus ini juga merasakan sesuatu yang misterius ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu yang mendorong mereka hanya diam saja dan sujud menyembah. Jadi ketika orang berjumpa dengan Tuhan, itu tidak selalu kok orang harus berkata-kata kok Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, kita yang manusia ini, yang insani ini, berjumpa dengan yang ilahi. Yang ada itu cuman ketenangan, dan di dalam diam itu kita merasakan hadirnya Tuhan. Dan di dalam kita menyembah Tuhan itu, di dalam diam kita merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kuasa Sang Ilahi itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita bahwa di dalam awal tahun ini, marilah kita juga membiasakan diri untuk sujud menyembah Tuhan. Dan di dalam menyembah Tuhan, berarti ada perjumpaan antara kita dengan Tuhan. Tidak harus kok Bapak Ibu kita berkata-kata. Bisa juga kita hanya dengan diam dan tenang, kita merasakan kehadiran Tuhan kita, kehadiran Allah kita, kehadiran Sang Juru Selamat kita bersama-sama dengan kita untuk berjuang, untuk melangkah bersama dengan kita di tahun yang baru ini. Dan apa yang ada pada kita pun, marilah kita persembahkan juga kepada Tuhan di dalam diam dan tenang. Marilah kita menyembah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam diam dan ketenangan kami berjumpa dengan Engkau Allah yang luar biasa. Bapa yang kekal, Juru Selamat kami. Terima kasih di tahun yang baru ini. Kiranya kami memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan di dalam ketenangan, di dalam diam. Kekuatan dan kuasa Tuhan hadir melingkupi kami, dan itu memberikan jaminan kepada kami. Dan biarlah kami dengan senang, dengan gembira, dengan sukacita dan besar hati melangkah di tahun 2024 bersama dengan Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.